فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, telah berlalu bersama kita pembahasan beliau seputar beberapa bentuk salawat dari salawat-salawat yang bid'ah, salawat yang terkandung bentuk syirik di dalamnya. Kemudian secara khusus beliau bawakan pembahasan tentang as-salatud nariyah, salawat nariyah. Salawat nariyah ini salawat yang masyhur. Banyak orang tidak tahu apa kandungan makna di dalamnya. Banyak orang hanya menyangka ini bentuk pujian kepada Nabi, bentuk sanjungan kepada Nabi, tanda cinta seorang hamba kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau akan paparkan tentang salawat nariyah. Kata beliau, as-salatun nariyah ma'rufatun 'inda katsirin minan nas. Salawat nariyah ini dikenal di kebanyakan manusia. Banyak orang tahu ini. Wa anna man qara'aha, dan siapa yang membacanya, disebutkan di sini keutamaan ya. Siapa yang membaca salawat nariyah 4.444 kali. Biniyati tafriji karb, dengan niat dia akan dikeluarkan dari kesulitan. Au qada hajah, atau ditunaikan hajatnya. Tuqda lahu, akan diberikan untuknya. Jadi yang mau dihilangkan kesulitannya, yang mau dipenuhi hajatnya, dia baca 4.444 kali, maka terkabulkan. Kata Syekh, hadza za'mun batilun la dalila alaih. Ini sangkaan yang batil. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dalil terhadapnya. Wala siyama idza arafta nassaha wa ra'aita syirk zahiran fiha. Terlebih lagi kalau engkau tahu konteksnya seperti apa, paham, dan engkau melihat kesyirikan yang nyata di dalamnya. Ini banyak orang tidak tahu, hanya sekedar baca saja, tapi dia tidak tahu apa artinya. Bagaimana mau dijauhkan dia dari musibah? Diangkat kesulitannya, bagaimana mau ditunaikan hajatnya? Sementara dia menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah.
konteks salawat nariyah itu beliau bawakan Allahumma salli salatan kamilah wa salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihal uqad wa tanfariju bihil karb wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa hasunal khawatim wa yustashqa al-ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin lagi. Lihat konteks salawat nariyah ini. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan dengan keberkahan yang sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula limpahkan keselamatan yang sempurna untuk beliau. Sampai di sini aman? Aman. Ya. Kita memohon kepada Allah agar Allah mencurahkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelanjutannya alladzi tanhallu bihal uqad, yang dengan beliaulah terurai segala ikatan. Jadi di sini ada pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah yang melepaskan segala kesulitan-kesulitan yang membelenggu seorang. Masalah? Ini mulai masalah di sini ini. Siapa yang menjauhkan seorang dari mara bahaya? Allah. Siapa yang bisa mengangkat kesulitan seorang hamba? Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya tanhallu bihil uqad, dengannya terurai segala ikatan. Wan tanfariju bihil karb, dan dengannya hilang segala kesedihan, gundah gulana, berat hati, hilang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqda bihil hawaij, dan dipenuhi segala kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh seorang, dengan Nabi Muhammad kebutuhan itu dipenuhi semuanya. Wa tunalu bihir raghaib, dan dengannya dicapai segala keinginan. Wa husnan li khawatim, dan dengan beliau pula didapatkan kesudahan yang baik. Wa yustasqa al-ghamam biwajhihil karim, dan dengan beliau pula turun hujan dengan kemuliaan wajah beliau yang mulia. Wa ala alihi wa sahbihi
adada kulli ma'lumin lak. Dan semoga dilimpahkan pula salawat dan salam untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan untuk segala sesuatu sebanyak hitungan setiap yang engkau tahu. Tapi ini konteks lafaz salawat nariyah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh Syekh mengatakan inna aqidat at-tauhid allati da'a ilaihimul Qur'an al-Karim wa 'allamana iyyaha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tuhtammu ala kulli muslim ay ya'taqida anna Allah wahdahu huwa alladhi yuhallul 'aqad wa yufarrijul karb wa yuqdal hawaij wa yu'ti ma yatlubuhu al-insan hina yad'u. Lihat, sesungguhnya akidah tauhid yang diseru oleh Al-Quran Al-Karim, akidah tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengharuskan bagi setiap muslim untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala semata dialah yang mengurai segala ikatan-ikatan. Segala kesulitan yang didapati oleh seorang hamba, yang melepaskannya adalah Allah. Ini akidah. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah semata yang menghilangkan kesedihan. Allah semata yang menunaikan segala hajat. Dan Allah semata yang memberikan apa yang diminta oleh manusia ketika dia berdoa. Hanya Allah yang mengabulkan. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, apabila engkau minta pertolongan, fasta'in billah, maka mohon pertolonganlah kepada Allah. Segala hal yang baik yang ingin kita minta kepada Allah. Kalau kita ingin dibebaskan dari kesulitan, ditolong oleh Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Islam. ولا يجوز لمسلم أن يدعو غير الله لتفريج همه أو شفاء مرضه ولو كان المدعو ملكا مرسلا أو نبيا مقربا. Tidak diperbolehkan bagi setiap muslim untuk berdoa kepada selain Allah agar dihilangkan kesulitannya, gundahnya, atau disembuhkan penyakitnya. Walaupun yang dia mintai itu malaikat yang merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang dimintai itu nabi yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yungkiru doa ghairallah, mengingkari doa kepada selain Allah. Ini ayat Al-Quran. Al-Quran mengingkari
meminta kepada para rasul dan para wali. Mereka hamba Allah. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya kemuliaan. Tapi yang dimintai tadi tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura." Qala al-mufassirun nadalat في جماعة كانوا يدعون المسيح أو الملائكة أو الصالحين من الجن. طيب. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min duni." Katakanlah, ud'u, panggillah oleh kalian alladzina za'amtum min duni, segala yang kamu anggap bisa memberi, bisa mengabulkan, bisa menyembuhkan selain Allah. Panggil. Fala yamlikuna kashfadh dhurri ankum. Maka mereka tidak akan bisa, tidak memiliki kekuasaan untuk menghilangkan bahaya kepadamu. Wala tahwila. Dan mereka tidak pula bisa memindahkan bahaya tersebut. Ini tantangan dari Allah. Yang kalian anggap mereka, ini tantangan kepada kaum musyrikin ya. Siapa yang kalian anggap mereka bisa memberi sesuatu, bisa menyembuhkan, panggil mereka. Sedikit pun mereka tidak memiliki, tidak bisa untuk menghilangkan bahaya kepadamu dan tidak bisa memindahkan bahaya tersebut. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila. Orang-orang yang mereka seru itu, yang mereka mintai itu, adalah orang-orang yang menyeru, meminta, berharap kepada Rabb mereka al-wasilah. Siapa dari mereka yang lebih dekat dengan Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut akan adab Allah, sesungguhnya adab Rabb engkau adalah adab yang harusnya ditakuti. Taib. Ini ahli tafsir seputar ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini turun ya kepada orang-orang yang mereka meminta, berdoa kepada Al-Masih Nabi Isa alaihissalatu wassalam, meminta kepada malaikat, meminta kepada orang-orang saleh dari kalangan jin. Tapi kalau kita lihat penafsiran seputar ayat ini, seperti yang disebutkan oleh Syekh. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa mereka-mereka ini ada yang menyembah jin,
Kemudian jinnya setelah itu beriman. Ya, jinnya beriman. Sementara mereka tetap menyembah. Ini kebodohan yang sangat nyata. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini jelaslah bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menetapkan siapa yang memberikan kesembuhan dan siapa yang menghilangkan bahaya. Kalau memohon, mau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Kaifa yarda ar-rasul bi ayyuqal anhu yuhillul aqad wa yufarrijul karb wal Qur'an ya'muruhu wa yaqulu lahu qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa bashir liqaumi yu'minun." Kemudian kata beliau, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha dikatakan untuk beliau bahwa beliau bisa mengurai ikatan-ikatan, bisa menghilangkan kesulitan. Sementara Al-Quran sendiri memerintah beliau untuk mengatakan, lihat firman Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la amliku li nafsi naf'an wala darra." Aku tidak memiliki manfaat dan bahaya untuk diriku illa masya Allah, kecuali apa yang Allah inginkan. Jadi semua dengan keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk diri Nabi Muhammad sendiri dinyatakan bahwa apa? Beliau tidak memiliki itu. Ini bagaimana bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya? Kalau orang bisa berpikir dan akalnya sehat, iya, harusnya kalau dia punya manfaat, siapa duluan yang akan mendapatkan manfaat tersebut? Pastikan dirinya. Kalau dirinya sendiri dia tidak bisa berikan, bagaimana bisa dia memberikan kepada yang lainnya? Makanya kalau ada sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa dihancurkan, maka itu bukan sembahan yang hak. Bagaimana mungkin sesuatu yang bisa menolong, bisa menyelamatkan, sementara dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya? Ini perkara yang mustahil. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Di kelanjutan ayat, andai kata aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan disentuh keburukan. In ana illa nadhir. Tidak lain kecuali aku hanyalah nadhir, pemberi peringatan.
wa basyir, dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Inilah Rasul. Nadhiran wa basyira. Pemberi peringatan, pemberi kabar gembira. Bukan yang menentukan siapa yang dapat kebaikan, siapa yang dapat keburukan. Taib. Waja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ma syaa Allah wa syi'ta. Qala aj'altani lillahi niddan qul ma syaa Allah wahdah. Kemudian dalam hadis ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak engkau, ya Muhammad. Lihat, Masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah, wa syi'ta, dan kehendak engkau. Apa kata Nabi? Aja'altani lillahi nidda. Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Jangan menggandengkan aku dengan Allah. Ini ada bentuk kesetaraan. Disebut kehendak Allah dan kehendak Nabi Muhammad. Qul masya Allah wahdah. Katakanlah sesuai dengan kehendak Allah semata. Karena dalam menentukan perkara tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak punya kehendak sama sekali untuk menetapkan siapa yang mendapatkan kebaikan, siapa yang harus dijauhkan dari keburukan. Taib. An-nid, al-mathil, wasyarik. Kata tandingan itu menyamakan dan menjadikan sekutu bagi Allah. Taib, walau hadafna kalimah bihi wa wada'na badalan anhu kalimah biha lakana ma'na sirah sahih takunu kal'ati Allahumma salli salatan kamilah wa salaman taman ala allati tuhallu biha al-uqad ay bis salah li'anna salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah yutawassalu biha litafrijil hammi wal karb. Andai kata bihi dalam salawat nariyah itu, ya, kita ganti dengan meletakkan kata biha. Ya. Jadi Allahumma salli salatan kamilah wa salaman taman ala Muhammad allati tuhillu bihil uqad. Bihi ini diganti biha al uqad. Ya, kalau diganti dengan kata biha, maka ini ditujukan kepada as-salah. Ya, yang dengan salawat itu bisa apa? Menghilangkan kesulitan, ya, terurai. Karena salawat kepada Nabi adalah ibadah. Dan seorang dibolehkan untuk bertawassul, ya, dengan amalan saleh untuk terangkatnya atau hilangnya kesulitan, kesedihan. Nah, ini bisa. Maka Syekh kasih solusi. Jadi salawat ini jangan bihi. Kalau bihi, haknya ini kembali ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang hilangkan. Nah, ini kesyirikan. Tapi kalau diganti biha, haknya kembali ke salawat. Salawat adalah ibadah, amalan saleh. Seorang bisa bertawassul menggunakan amalan saleh untuk berharap dan berdoa. Nah, ini lihat. Jadi Syekh di sini kasih solusi. Kalau memang mau dibaca juga salawat itu, ini ada solusinya. Limada naqra'u hadhihi salawat al-bid'ayyah min kalamil makhluk wa natruku as-salat al-ibrahimiyyah wa hiya min kalamil ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di poin terakhir beliau sebutkan kenapa kita membaca salawat-salawat yang dibuat-buat dari ucapan-ucapan makhluk,
Di dalam pujian kita kepada Nabi Muhammad, doa kita kepada Nabi Muhammad, kenapa kita lebih memilih salawat yang dibuat-buat oleh makhluk dan kita meninggalkan salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bersumber dari kalam Rasulullah yang maksum. Ini kadang kan aneh ya. Nabi ajarkan konteks salawat yang lebih baik, sementara dia lebih memilih. Kalau sekadar dia bersalawat dengan salawat pujian kepada Nabi, dengan kalimat-kalimat yang indah dan baik, tidak terkandung kesyirikan di dalamnya, asalnya boleh. Tapi kalau dia jadikan itu yang lebih utama, ya, harus salawat ini yang dibaca, sementara ditinggalkan salawat yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat Ibrahimiyah. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ditinggalkan salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam konteksnya. Ini kan apa masalahnya, kata Syekh? Kenapa? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Silahkan jawab. Kenapa? Orang-orang yang membaca salawat-salawat yang katanya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia lebih memilih salawat yang lain yang dibuat oleh makhluk dan meninggalkan salawat yang diajarkan konteksnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kemudian ditambah, dibuat-buat lagi keutamaan-keutamaan. Siapa yang membaca ini, siapa ini, wah ini Masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,